Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kenalin gue Nelson Julio dari TI 19 Aslab SEMS 2019 juga. Dan kali ini gue bakal ngejabarin lebih lanjut tentang soal programa linear di sini tentang simplex dan juga dual simplex method. Dan mungkin sebelum itu kita mulai dulu buat mahamin soalnya kali ya, biar lebih ngerti konteksnya dulu sebelum pada akhirnya ngejawab soalnya. Di sini kita bisa lihat kalau ada tiga mainan, ada kereta, truk, sama mobil, di mana di sini mereka punya batas waktu, ada available time untuk setiap operasi, di mana ada 430 menit, 460, dan 420 untuk tiap harinya. Dan untuk setiap unit yang diproduksi itu di sini juga ada detail dari satu train butuh berapa menit proses 1, proses 2, proses 3, hingga truk dan juga mobilnya. Terus kita dikasih tahu juga kalau misalnya profit per mainannya buat trains, truk, sama cars secara berurutan tuh ada $3, $2, dan $5, di mana Toyko-nya minta kita buat maximize profit dia melalui program linear ini. Dan pertanyaannya yang A itu kita ditanya buat cari solusi optimal pakai cara metode simplex, dan yang kedua anggaplah Toyko ini minta keretanya diproduksi minimal 48 unit. Jadi nanti ada constraint baru, kita disuruh buat gunain dual simplex method untuk nemuin optimal solution yang baru dan hitung revenue-nya juga. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi kita move on ke yang A dulu. Ini adalah framing dari pertanyaannya biar kita lebih gampang bayanginnya. Terus dari framing ini kita translate ke variabel dan juga LP modelnya. Di sini kan udah kelihatan ya, di situ ada train, truk, sama car. Itu udah lumayan jelas, kasihin yang lumayan jelas kalau itu bakal jadi variabel kita, di mana lebih detailnya kita interest buat tahu daily number of trains, trucks, dan cars yang di-assemble. Dan selanjutnya buat LP modelnya, tadi kita udah juga dikasih tahu profitnya 3, 2, dan 5. Karena itu adalah tujuannya. Berarti kita tujuannya maximize Z sama dengan 3x1, 2x tambah 2x2 tambah 5x3. Terus di sini juga ada constraint-nya, di mana ada 3 constraint dan 1 tambahan di sini. Constraint ini didapat dari waktu produksinya. Jadi di sini buat train dia butuh waktu 1 menit untuk proses 1, jadi di sini dia X1. Di proses kedua dia butuh 3 menit. Ya 3 menit. Sebentar, sorry untuk ini tadi agak salah nulis, harusnya 3 di sini, 1x1, 3x2, dan juga 1 menit x3. Jadi di sini. Dan tadi dikasih tahu juga kalau misalnya untuk train dia punya batas waktu 430 menit. Jadi di sini kurang dari 430. Begitu juga buat car sama truk, hal yang sama. Dan jangan lupa terakhir ada non-negatif constraint X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Dan di sini masuk ke metode simplexnya. Jadi tadi biar mudahin kita ngebayanginnya, ruas kanannya dipindahin ke sebelah kiri. Jadi ruas kanannya kita bikin sama dengan 0. Terus kita juga tulis constraint-nya juga. Ini sebagai tabel simplex kita yang pertama dalam penulisan di tablonya. Oh ya, mungkin balik lagi sedikit. Di sini kan kita dikasih tahu bahwa ada 3 constraint kan. Sebenarnya kalau dari sini constraint itu sama dengan jumlah constraint itu, kalau gua ngingetnya jumlah constraint itu sama dengan jumlah slack variabel. Jadi kalau misalnya ada tiga constraint, ini harusnya constraint, bukan di sini. Constraint itu harusnya di sebelah sini. Jadi kalau misalnya ada 3 constraint, berarti ada 3 slack variabel. Terus kalau misalnya di sini ada 3 variabel, pada akhirnya nanti kita bakal dapetin 3 non-basic variables. Oke, lanjut. Di sini kita
sebenarnya tinggal plotting aja sih ke dalam bentuk tabelnya. Di sini kita tulis dulu dari X1, X2, X3. Jangan lupa S1, S2-nya, S3-nya juga sebagai slack variabel yang kayak tadi gue udah bilang. Terus di sini kita tinggal masukin ini koefisiennya 1, di sini 1, di sini koefisiennya 2, di sini masukin 2, terus dan dilanjutin sampai pada akhirnya di bawah. Dan buat di kolom ini juga kita tulisnya S1, S2, dan S3. Terus di bawahnya juga kita masukin Z, di mana di sini koefisiennya ada -3, -2, -5, dan sisanya 0. Dan mungkin kita lanjut dari sini tuh kita harus, habis kita masukin dalam bentuk tabel kayak gini, kita pertama kali harus lihat di kolom yang ini nih. Kolom yang ini. Kita cari di kolom Z ini yang paling negatif yang mana, angka yang paling negatif yang mana. Dibandingkan yang ada, yang paling negatif kan jelas -5. Berarti ini bakal jadi pivot kolomnya kita. Dan untuk nentuin yang row-nya, pivot row-nya yang mana, kita pakai rasio test nih. Jadi rasio testnya tuh dari pivot kolomnya kan ada angka 1, 2, 0 kan. Kita coba tes 403 dari right hand side-nya itu 430 dibagi 1 hasilkan 430. Terus di bawahnya ada 460 bagi 2 hasilnya kan 230 kan. Nah, kita cari rasio tes yang paling kecil, angka positif yang paling kecil itu yang bakal jadi pivot row-nya kita. Berarti kita dapat ini. Dan di sini kita dapatlah ini 2. Terus di sini ntar kayak kita harus bikin row ini kita kaliin dengan setengah. Mungkin kalian juga udah ngerti ya. Mungkin di sini setengah R2 bakal jadi R2. Terus di row yang sisanya, row 1, 3, dan 4, bikin supaya di atas dan di bawah angka 2 ini jadi 0. Dan prosesnya sebenarnya cukup simpel. Jadi ini udah diubah. Jadi di sini buat bikin row satunya jadi 0, kita cuma perlu bikin kayak min R2 tambah R1. Itu bakal jadi row 1 kita yang baru. Begitu juga buat row 3. Row 3 nggak usah, sorry, karena dia udah 0. Begitu juga untuk row yang keempat, berarti kita cuma perlu 5R2 tambah R4 sama dengan R4 yang baru. BTW sorry kalau misalnya tulisannya agak acak-acakan karena belum terbiasa nulis di mouse. Tapi kita lanjut dulu aja. Nah, di sini yang tadi gue bilang, kalau kita misalnya perform kalau perhitungan yang tadi kita bakal dapetin ini 0, ini 0, ini 0 juga. Dan dari sini kita bakal lakuin hal yang sama. Kita cari buat nentuin pivotnya yang mana, kita cari dulu nih di bawah yang paling negatif yang mana, -2. Terus kita tes rasio, terus kita dapat yang paling kecil di sini 100 kan. Berarti kita pivotnya tuh yang ini nih, yang angka 2-nya. Oke, tadi habis kita udah selesai di iterasi yang ini, kita lanjut, kita bakal dapetin tabel yang kayak gini nih. Terus di sini tuh karena di baris ini udah nggak ada angka yang negatif, angkanya kan 4, 0, 0, 1, 2, 0. Berarti itu pertanda kalau misalnya yang ini tuh udah optimal dan kita udah bisa nemuin jawaban yang ditanyain di pertanyaan yang A. Ya udah, di sini tuh terus selanjutnya kita buat nentuin nilai dari X1, X2 atau X3-nya sebenarnya lumayan gampang. Jadi kita tinggal perlu lihat kolomnya di sini. Kalau di kolom ini di keempat barisnya ada angka, berarti itu gampangnya sebutannya X1 yang di sini, X1 itu bakal jadi non basic variable dan nilainya bernilai 0. Terus di sini juga S1 dan S2 itu kan juga sama kayak X1 kan. Berarti nilai dari S1 dan S2 tuh bernilai 0. Kayak yang udah tertulis di sini. Terus selanjutnya sebutannya apa buat X2, X3 dan S3? Karena di sini mereka cuma ada dari tiap barisnya cuma ada satu baris yang bernilai 1, itu mereka namanya basic variable atau BV.
Dan basic variable tuh ada nilainya, dan nilainya bisa dilihat di right hand side di sini. Jadi X2 bernilai 100, X3 bernilai 230, dan S3 tuh bernilai 20. Dan angka yang kita dapetin ke sini bisa kita masukin ke dalam fungsi tujuan yang udah kita bikin sebelumnya, di mana fungsi tujuannya tadi 3x1 ditambah 2x2 ditambah 5x3. Terus buat S3-nya kan sebenarnya pada fungsi tujuannya kan koefisiennya 0 ya. Jadi kayak nggak usah kita consider juga sih sebenarnya. Jadi jawabannya tinggal 200 ditambah sama 1000 eh, sorry 1150. Jadi jawaban akhirnya tuh bakal jadi 1300. Kurang lebih gini buat soal yang A. Terus ya bisa kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, halo semuanya. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat teman-teman 2020. Kenalin lagi, gue Yuva dari TI 19 sebagai salah satu aslab SEMS. Nah, di sini gue bakal lanjutin dari penjelasannya NJ. Nah, tadi kan udah pertanyaan yang A, sekarang lanjut ke pertanyaan B. Nah, di pertanyaan B ini tuh ada concern baru, yaitu minimal si Toycoin itu ngeproduce 48 unit kereta. Nah, terus kita juga harus pakai dual simplex method buat nyari optimal solution yang baru sama revenue-nya berapa. Nah, oke. Nah, dari situ kita masukin dulu concern yang barunya. Nah, dia kan tadinya kan X1, berarti kan si keretanya ini kan konser baru, yaitu harus lebih dari minimal 48 unit. Nah, berarti konser barunya X1 lebih besar dari sebenarnya 48. Nah, tapi kan sebelumnya kan kita makanya kan kurang dari sama dengan. Nah, makanya itu kita samain dulu kayak yang sebelumnya, makanya kita kali min 1. Nah, jadinya di sini minus X1 kurang dari sama dengan minus 48. Nah, ya udah habis itu kita masukin ke persamaannya yang tadi yang kayak di 1A tadi, yaitu Z min 3x1 min 2x2 min 5x3 sama dengan 0, subject to-nya minus x1 tambah s4 sama dengan minus 48. Nah, s4 ini itu self variables-nya. Terus x1 plus 2x plus 2x2 plus x3 plus 51 sama dengan 430, 3x1 dan seterusnya yang dari tadi nomor 1A. Nah, ya udah kita lanjut dari tadi tabel yang udah optimal di jawaban 1A tadi. Nah, dari tabel yang udah optimal kita tambahin nih apa constraint baru kita di paling bawah. Nih S4 sama dengan ini masukin ke yang tadi min 1 minus 48. Nah, buat di dual simplex method itu tuh kita lihat di right hand side-nya. Di right hand side-nya kita lihat ada nggak yang nilai minus. Nah, di sini ternyata kan dapat kan yang nilai minus itu tuh yang di sini. Nah, itu nanti dia jadi pivotnya, pivot row-nya. Nah, buat tentuin dia yang mana yang ditukar, kita lihat dari di sini baris ini ada dibagi sama yang di tabel Z, yang di baris Z itu yang selain 0. Nah, didapat ternyata yang bisa dibagi itu di sini itu cuma yang X1. Nah, ya udah di sini dapat min tesnya min 4/1. Nah, berarti di sini kita harus bikin yang minus 1 di sini harus jadi 1 dan seluruh baris yang lain itu jadi 0. Nah, ya udah berarti kalau di sini buat yang di baris ini kan berarti dikali minus 1. Nah, terus buat yang di baris yang di sini kita kali berarti di sini itu tuh 2S4 ditambah S3. Nah, terus kalau buat yang di sini itu tuh minus minus 3/2 S4 ditambah X2. Kalau buat yang di sini dia itu tuh 1/4 S4 tambah X3 gitu. Nah, terus didapetin tabel iterasi yang di bawah ini. Nah, di sini kita lihat lagi right hand side-nya masih ada yang negatif atau enggak. Nah, ternyata masih ada, yaitu di S3 ini minus 76. Nah, ini tuh jadi pivot row-nya lagi. Nah, ini sama kayak tadi lagi kita bagi dari yang Z ke yang S3 ini buat nyari dia yang mana yang nanti jadi entering variabelnya. Nah, di sini didapetin yang bisa dibagi itu tuh antara yang S1 sama S2 sama S4. Nah, di sini kita cari yang paling minimum. Yang paling minimum itu tuh ternyata ada yang di S1. Nah, berarti dari sini yang di S1 itu tuh harus kita bikin yang min 2 di sini itu harus kita bikin jadi 1. Sama kayak tadi lagi caranya dan didapetin hasilnya itu tuh tabelnya itu di sini.
Nah, ini udah dibagi-bagi yang tadi, kayak yang simplex method biasa. Nah, terus kita lihat lagi buat ke iterasi selanjutnya, masih ada lagi nggak nilai negatif di right hand side-nya. Nah, ternyata di sini udah nggak ada nilai negatif lagi kan. Nah, kalau dari dua simplex method, kalau udah nggak ada nilai negatif lagi, berarti dia itu udah paling optimal. Gitu. Nah, terus dari sini kita dapat deh, ternyata X2-nya itu tuh ada di 93. Terus X3-nya itu tuh ada di 158. Nah, terus X1-nya itu ada di 48. Dan S1-nya tuh 38, dan S2, S3-nya itu 0. Nah, yang kita pakai itu tuh cuma di X1, X2, dan X3 aja buat dimasukin ke persamaan Z yang tadi. Nah, ya udah kita kali-kali 3 kali 48 buat X1, terus 2 kali X2-nya tadi masukin aja yang 93, tambah 5 kali X3-nya yang tadi 158. Didapat hasilnya 1120 untuk revenue optimalnya dengan constraint tren yang diproduksi harus minimal 48. Oke, segitu. Sekian. Thank you. Oke, malam atau pagi atau siang semuanya. Kenalin gue Zahra, Teknik Industri 2019, Asisten Lab SAMS. Di sini gue pengen ngejelasin salah satu contoh soal dari soal Prolin. Nah, di sini soalnya ceritanya ada company Enerco, itu di mana dia punya electric power plants, kapasitasnya 25, 40, dan 30 million kilowatt. Dan dia itu nge-supply ke tiga city. Nah, di sini ada maksimum electricity demand-nya buat setiap city. Terus habis itu kita dikasih tabel terkait dengan price per million kilowatt-nya untuk setiap city-nya. Nah, di sini dibilang bahwa jika supply-nya ini nggak memenuhi required demand, maka Enerco ini bisa purchase electricity-nya sebesar $1.000 per million kilowatt-nya. Nah, jadi dia harus outsource gitu. Cuma dia nggak bisa nge-supply ke city yang ketiga, kayak gitu. Nah, di sini pertanyaannya, gue bakal ngejawab yang pertanyaan A dulu, di mana di sini disuruh formulate the problem as a transportation problem, di mana kita disuruh minta bikin parameter table-nya dan juga mathematical model. Oke, jadi yang pertama ini gue tulis diketahuinya dulu, di mana tadi berarti total demand-nya itu adalah demand dari setiap city-nya di sini, yaitu ada 36, 42, dan 30. Berarti ketika dijumlah berarti 108 million kilowatt. Terus habis itu total availability-nya berarti dari kapasitas maksimum dari power plant-nya, yaitu tadi 25, 40, dan juga 30. Jadi totalnya 95. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat unbalance karena dari total demand sama availability-nya, demand-nya nggak bisa memenuhi availability, itu di mana dia kurang 13 million kilowatt-nya. Nah, maka dari itu, di sini kita bikin parameter table-nya. Di sini sebenarnya angka yang dimasukin ini sama kayak yang di distribution cost-nya. Jadi plan 1 buat ke city 1 tuh distribution cost-nya $600, habis itu ke city 2 $700, ke city 3 $400, dan sebagainya. Di sini kita masukin seperti biasa, supply-nya tuh berapa, ini disesuaikan sama yang bagian sininya, yang dimana tadi kapasitasnya untuk plan 1 kan 25, terus untuk plan 2 40, dan plan 3 30. Terus habis itu demand-nya untuk city 1 36, city 2 42, dan city 3 30. Nah, di sini tadi karena kita ada unbalance, yaitu sebanyak 13, maka kita harus bikin dummy-nya. Nah, dummy-nya di sini kan tadi dibilang bahwa dia tuh cuma bisa supply ke, di sini kan dibilang bahwa dia tuh cuma bisa supply ke city 1 dan 2 gitu, kecuali city 3. Makanya di sini penaltinya yaitu sebesar $1.000 ini cuma bisa dimasukin ke city 1 dan city 2, dan city 3-nya makanya dikasih tulisannya M. Nah, setelah udah kita bikin parameter table-nya, baru kita bisa bikin mathematical modelnya, yaitu di mana di sini tujuannya karena ini distribution cost, berarti objektifnya tuh untuk minimize that-nya, yaitu di mana tadi berarti 600 dikali sama X11-nya, yaitu bagian sini kan berarti, terus habis itu 700 dikali X12, 400 dikali X13, terus habis itu juga 320 dikali X21, dan seterusnya sampai
bagian dummy-nya itu 1000 dikali X41, 1000 kali X42, dan M kali X43. Nah, subjek tuh yaitu constraint-nya. Nah, di sini ada 3 constraint, yaitu yang pertama supply constraint-nya dulu, yaitu tadi berarti dari X11 tambah X2 tambah X12, sorry, tambah X13 tuh berarti harus kurang dari sama dengan 25, yaitu supply-nya ini. Terus habis itu buat X21 tambah X22 tambah X23 harus kurang dari sama dengan 40. Dan untuk X31, X32, dan X33 harus kurang dari sama dengan 30. Nah, terus habis itu ada constraint dari dummy supply-nya, yaitu dimana berarti X41 tambah X42 tambah X43 harus kurang dari sama dengan 13. Dan yang terakhir, constraint-nya itu ada dari demand-nya, yaitu dimana berarti CT1-nya berarti X11, terus habis itu bagian sini berarti X21 tambah X31, berarti dia harus lebih dari sama dengan, berarti tadi ini X11, X21, X31, dan dummy-nya, jadi berarti X41 harus lebih dari sama dengan 36, terus X12 tambah X22 tambah X32 tambah X42, berarti harus lebih dari sama dengan 42, dan X13 tambah X23 tambah X33 tambah X43 harus lebih dari sama dengan 30. Jadi itu untuk jawaban di A-nya. Halo semua, kenalin Anissa, TI 19, sebagai salah satu aslab SEMS. Di sini akan melanjutkan pembahasan dari Zahra. Yang sebelumnya kita udah dapat tabel parameter dan juga dari supply dan demand constraint. Nah, dari tabel parameter itu kita masukin ke tabel seperti ini. Untuk parameternya, parameter cost itu kita taruh di ujung kanan atas seperti ini. Dan untuk supply di kanan, di pojok kanan, dan demand di pojok bawah. Nah, dari sini untuk soalnya itu kan kita menggunakan Vogel's method. Yang membedakan apa sih Vogel's method ini kan untuk menyelesaikan transportation problem. Cuma yang menjadi konsiderasinya itu adalah penalti. Jadi kita akan menghitung setiap row, setiap penalti dari setiap row dan kolom. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita menghitung row penalti pertama. Row penalti itu dihitung dari 2 cost terkecil dari masing-masing row dan kolom. Dari row pertama itu ada 600 dan 400. Di sini kita kurangi aja, 600 dikurang 400, yaitu 200. Lalu untuk row kedua ada 320 dan 300. Hasilnya itu 20. Lalu ke row ketiga ada 480 dan 450. Kita dapetin 30. Lalu untuk row terakhir ini kita kurangin 1000 dan 1000. Kenapa enggak M? Karena M itu kan kita ibaratkan sebagai angka yang sangat besar. Nah, jadi yang kita kurangi adalah 1000 kurang 1000, yang hasilnya 0. Lalu untuk kolom penalti pertama, itu kita punya 500 dan 320, yang hasilnya 180. Lalu untuk kolom kedua ada 480 dan 300, yang hasilnya 180. Dan kolom ketiga ada 400 dan 350. Hasilnya 50. Nah, dari sini kita ambil penalti yang paling besar dari semua dari row dan kolom penalti. Kalau bisa dilihat, yang paling besar itu adalah 200. Berarti yang akan kita iterasi pertama itu bakal dari row pertama. Nah, kita lihat di bagian supply. Supply-nya itu 25. Nah, 25 ini kita lihat ke demand-nya. Demand mana yang paling mendekati dari 25. Yang
kalau bisa kita lihat berarti yang paling mendekati itu 30. Nah, dari goals kita adalah kita harus masukin supply dan demand yang sama. Jadi karena 30 dan 25, kita masukin 25. Nah, karena 25 di plan pertama supply-nya udah terpenuhi, jadi kita bisa coret di row pertama. Maksudnya itu, jadi kita untuk plan pertama tuh udah cukup supply-nya. Nah, tapi di demand kolom ketiga, karena kita baru pakai 25, jadi akan sisa 5. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kerin. Oke, selamat malam teman-teman. Kenalin Kerin, T19, di sini sebagai salah satu aslep SEMS juga. Lanjutin Nisa. Sekarang buat iterasi yang kedua, itu caranya sama. Jadi pertama kita hitung yang row penaltinya dulu. Itu karena plan 1 itu supply udah habis, jadi udah nggak ada lagi kan penalti yang dihitung, jadi 0. Terus untuk plan yang kedua itu masih sama, 320 kurang 300 itu 20. Terus buat plan yang ketiga juga masih sama, 480 kurang 450, 30. Dan buat yang supply dari dummy juga masih sama 0. Nah, buat yang kolomnya itu berarti 500 kurang 320 itu 180. Terus buat yang kota 2 itu 480 kurang 300 itu 180. Dan buat yang kota 3-nya itu berarti 450 kurang 350 itu 100. Nah, dari semua penalti bisa dilihat kalau misalkan penalti yang paling besar itu ada di 2 kolom. Di kolom 1 dan kolom 2 atau di kota 1 atau kota 2. Nah, konsiderasinya apa untuk milih di antara kedua ini? Jadi pilih cost yang paling kecil untuk kedua kota ini, di mana cost yang paling kecil itu ada di kota 2, yaitu yang ini. Dia 300 dibandingin 320 kan masih kecil 300 cost-nya, dan yang lainnya pun juga kayak gitu di plan yang lain. Maka dari itu kita pilih kota 2. Nah, oke, kita pilih yang ini. Nah, berarti kita lihat di sini dia di mana 42 dan supply-nya itu dari plan 2 hanya 40. Jadi 40-nya kita taruh di sini. Kita taruh di kota 2 dari plan 2 sebesar 40, berarti supply di plan 2 itu udah habis. Sama kayak yang di plan 1 udah habis. Berarti ini juga bisa kita coret, karena plan 2 udah nggak bisa ngasih supply kemana-mana lagi kan. Nah, jadi udah nih, dan berkurang juga demand di kota 2 sebesar 2. Jadi sisa 2. Nah, terus lanjut lagi ke iterasi selanjutnya. Berarti buat yang ketiga, berarti buat yang plan 1 sama plan 2 udah habis supply-nya, jadi udah nggak ada lagi penaltinya. Terus buat yang plan 3 juga masih sama, berarti 480 kurang 450 itu 30. Dan buat yang dummy juga masih sama, 0. Nah, terus buat yang kolomnya itu berarti 1000 dikurang 500 itu 500, dan 1000 dikurang 480 itu 520, dan M dikurang 450. Nah, dari semua penalti yang udah dihitung, kita akan milih penalti yang atau kota yang ini, kota ketiga. Kenapa? Karena tadi sesuai penjelasan Nisa juga, M itu kan kita asumsikan sebagai angka yang besar banget gitu. Jadi asumsinya itu kalau M dikurang 450 itu masih suatu angka yang besar banget gitu dibandingkan dengan nilai-nilai penalti lainnya. Makanya kita memilih penalti M dikurang 450.
Nah, berarti kita milih kota 3. Nah, di kota 3, untuk memilih supply akan desain dari mana, kita lihat dari cost-nya. Nah, karena cost 450 ini lebih kecil dari M, karena M kan tadi asumsinya itu adalah nilai yang besar banget, jadi kita akan pilih plan 3. Nah, karena demand di kota 3 itu sisa 5, jadi kita taruh di sini 5, di sini 5, dan di sini supply-nya sisa 25. Nah, berarti buat kota 3 demand-nya udah terpenuhi. Maka dari itu kita bisa coret juga kayak gini. Kita coret. Oke, nah lanjut lagi ke iterasi selanjutnya. Iterasi keempat. Lanjut ke iterasi keempat. Kita hitung lagi, ini kan udah habis ya, plan 1, plan 2 habis. Plan 3 berarti 500 kurang 480, itu 20. Terus yang supply dari dummy itu 1000 kurang 1000, 0. Terus buat yang kolom, itu kita hitung, berarti 1000 kurang 500, 500. Berarti ini 1000 kurang 480, 520. Dan ini udah 0. Nah, dari penalti yang udah ada, berarti kita pilih yang kota 2, karena nilai penaltinya paling besar. Nah, buat kota 2, sama kayak tadi, kita harus pilih plan yang cost-nya itu paling kecil gitu, di mana berarti kita bisa lihat itu yang 480 ini. Kan 480 dibanding 1000 masih kecilan 480. Berarti kita nge-assign supply-nya dari plan 3. Di mana berarti karena dia demand-nya sisa 2, berarti kita taruh di sini 2, dan di sini supply-nya sisa 23. Nah, berarti bisa dibilang juga kalau demand untuk kota 2 nih udah terpenuhi gitu. Nah, berarti kita bisa coret lagi untuk kota 2 karena udah terpenuhi. Nah, sekarang sisa kota 1 nih, demand kota 1. Nah, buat yang ini kita nggak perlu lagi ngitung penaltinya, karena ini kan tinggal dilihat aja ya, cost-nya kecilan mana, dan itu yang kita assign duluan. Nah, jadi dilihat untuk yang plan 3 itu 500, untuk yang supply dari dummy itu 1000, kita pilih yang 500. Jadi kita pilih untuk nge-assign plan 3 dulu untuk kota 1, di mana di sini demand-nya 36, tapi supply yang tersisa di plan 3 itu sisa 23, berarti ini habis. Berarti habis supply-nya, dan di sini terpenuhi 23. Nah, di sini berarti kan demand-nya sisa 13. Nah, karena udah habis, kita bisa coret lagi kayak gini. Nah, berarti sisa supply dari dummy. Berarti di sini karena dia butuhnya 13 dan di sini supply-nya ada 13, jadi kita assign ke sini. Oke. Nah, jadi ini udah selesai. Jadi patokan selesainya iterasi itu kalau misalkan semua demand itu udah terpenuhi sama supply-nya, jadi nggak ada sisa kayak gitu. Nah, ini berarti kita udah selesai ngitungnya. Nah, dari sini kita bisa tahu kira-kira dari setiap plan dan setiap kota itu model desain itu akan kayak gimana. Berarti kita bisa tahu kalau misalkan plan 1 ini akan nge-assign ke plan 3 sebanyak 25. Terus kita bisa tahu kalau plan 2 nge-assign ke kota 2 sebanyak 40. Terus plan 3 desain ke kota 1 sebanyak 23. Terus plan 3 desain ke kota 2 itu 2. Plan 3 desain ke kota 3 itu 5. Dan plan 4 atau plan yang dummy desain ke kota 1 itu 13. Nah, di sini itu didapatkan nilai cost sebesar, nah ini sebesar berapa nih tadi? Kalau yang pertama 49,710.
Oke, 49, 7, 10. Nah, jadi kan tadi tujuan kita itu untuk cari tahu kira-kira plan mana aja, harus nge-assign kota mana aja dengan cost yang paling kecil kan. Nah, ini kita udah bisa dapat kalau misalkan paling kecilnya itu, cost paling kecil itu yang kita keluarin itu ada $49.710. Nah, sebenarnya udah sampai situ jawabannya. Cuman gue sama Nisa mau nambahin kalau misalkan teman-teman tadi di iterasi 2 itu mau milih yang ini nih, karena kan dia sama-sama 180 tuh. Itu sebenarnya bisa aja. Jadi semua supply-nya itu tetap akan ke-assign ke demand setiap kotanya, cuman dia itu akan menghasilkan cost yang jauh lebih besar dari yang kalau kita pilih kota 2 dulu gitu. Nah, itu tadi udah gue sama Nisa hitung. Itu berapa nih cost-nya? 50. 50, 290. Nah, gitu teman-teman. Jadi tetap kita harus milih karena kita mau meminimalisir cost kan. Jadi kita pilihnya yang 49, 7, 10. Jadi dengan assign supply sebanyak ini ke kota yang tertera di sini. Ini kalau 3, 2, 1, dan ya kayak gitu. Oke. Deh, sekian dari gue sama Nisa. Semoga teman-teman bisa memahami. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kenalin lagi, nama aku Rama dari TI 2019, dan juga di sini salah satu aslep SEMS. Oke, jadi di sini aku ngelanjutin soal nomor 2, apa yang udah dijelasin juga sama Kak Zahra buat bagian A, dan bagian B udah dijelasin juga sama Kak Kerin dan Kak Nisa ya. Jadi aku lanjutin di bagian C itu menyelesaikannya dengan transportation simplex method. Jadi, oke. Di sini tuh kenapa udah berbentuk seperti ini? Karena cara untuk menyelesaikan dengan transportation simplex method itu, pertama kalian harus balance the problem dulu. Jadi balance the problem ini udah ke-balance duluan di bagian A dan B sebenarnya. Jadi udah ada bentuknya seperti ini. Jadi ini melanjutkan doang. Dan juga untuk menggunakan metode ini, kalian tuh harus mencari inisial dari basic feasible solution-nya. Di sini juga udah ada kan basic feasible solution-nya yang didapatkan dari bagian B-nya. Bagian B-nya didapatkan dari bagian B itu yang menggunakan Vogel's method. Jadi emang kalau misalkan pakai transportation simplex method ini, untuk dapetin basic feasible solution itu bisa pakai northwest corner, minimum cost, atau Vogel's method. Tapi karena kita udah pakai Vogel's method di bagian B, jadi kita udah pakai itu aja. Ini jadi lanjutannya aja. Oke, berarti di sini kita udah ada juga basic variable-nya di sini, angka-angka yang udah ada di isinya ini dari bagian B udah ada sini kan basic variable-nya, dan bentukan itu seperti ini. X13 itu udah ada 400 karena dia basic, ini bagian basic variable-nya, dan yang kosong-kosong ini adalah non basic variable-nya. Jadi nanti intinya adalah kalau misalkan pakai metode ini, gimana caranya untuk semua non basic variable itu bisa kurang dari sama dengan 0. Nah, baru itu bisa dikatakan nanti basic feasible solution itu optimal. Jadi buat nyari nilai dari non-basic variable-nya itu, pertama kita harus cari dulu nilai dari U1, U2, U3, U4, dan V1, V2, V3. Nah, U1, U2, U3 ini sampai U4 ini untuk represent dari baris atau row, dan V1, V2, V3 ini represent dari kolomnya itu sendiri. Oke, jadi di sini kan kita udah asumsikan kalau misalkan U1 itu 0. Emang pakai asumsi ya. Jadi kalau misalkan asumsinya itu U1 0, berarti kan kita bisa ambil dari sini nih. Kalau misalkan U1 sama dengan U3, 400,
Berarti kan V3 itu sama dengan 400 dikurang 0. Berarti V3 sama dengan 400. Oke, kita udah ketemu 1. Terus kita copy dulu. Kita pakai yang lain. Di sini kita nyari lagi nih, yang udah ada V3 di sini apa sih? Ada V3, oh di sini nih. Berarti kita pakai yang X33. X33. Berarti U3 ditambah V3 sama dengan 450, di mana kita cari U3-nya sama dengan 450 dikurang V3 tadi yang udah ketemu 400. Berarti U3-nya itu sama dengan 50. Oke, udah ketemu dua variabel. Terus kita bisa cari lagi yang ada U3-nya apa sih? Yang ada U3-nya di sini adalah ini. Bisa 31, bisa 32. Oke, kita cari 31 dulu berarti. Berarti U3 ditambah V1 sama dengan 500. Berarti kan V1, kita cari V1-nya 500 dikurang 50. Berarti V1-nya sama dengan 450. Itu kita bisa juga cari V2-nya. Dimana U3 tambah V2 sama dengan 480. U3-nya tadi kita, V2-nya sama dengan berarti 480 dikurang 50. Berarti V2 sama dengan 450. Oke. Oke, maaf sebentar. Oke. Lanjutin lagi. Di sini berarti kita cari yang udah ada V2-nya itu. Sini kita belum ketemu U2 ya. U2 kita bisa cari berarti. Oh maaf, di sini kita disalah ngitung, berarti ini 430, maaf. Habis itu kita cari V2-nya, maaf U2-nya, U2 ditambah V2 sama dengan 300, berarti U2-nya sama dengan 300 dikurang 430, berarti U2 sama dengan minus 130. Oke, kita udah ketemu apa aja ya sekarang ya. Kita udah ada U1, kita udah ada U2, U3 kita udah ada, U4 kita belum ada. U4 bisa dapat dari sini. Kita taruh di sini. U4 itu ditambah V1 sama dengan 1000. Berarti U4 sama dengan 1000 dikurang V1-nya 450. Berarti kan U4 sama dengan 550. Berarti U1 udah ada, U2 udah ada, U3 juga udah ada, U4 ada, V1 kita udah ada, V2 udah ada. Tinggal V3 juga udah ada. Berarti udah semua nih. Udah semua hasilnya seperti ini. Kita bisa lanjutin ke bagian selanjutnya. Jadi dari sini nanti bentuknya akan seperti ini. Seperti dari hasil yang tadi, 450, 430, 400, 0, 130, 50, 50, dan 550. Kemudian kita harus nyari bagian dari non-basic variabelnya yang ini, yang kosong-kosong ini. Yang kosong-kosong itu non-basic variabelnya. Bisa didapatin dari rumus ini, WIJ sama dengan UI plus VJ dikurang CIJ. Oke, kita di sini tahu sekarang yang kosong itu adalah W11. Atau bilang dari U1 ditambah V1 dikurang C11 kan. Kita
kita tahu nih W11 itu sama dengan 0, U1-nya 0, W1-nya itu 450. Dikurang C11 itu berapa? 600. Berarti dapatlah W11 itu sama dengan minus 150. Seterusnya ini bakal dilanjutin terus sampai kita cari yang kosong-kosong ini, yang non-basic variable, kita 1, 2, nggak apa kita lanjutin aja, kita hitung bareng-bareng. Di sini 1, 2 berarti 0 ditambah 430 dikurang 700. Berarti W12 sama dengan minus 170. Maaf, 270. Lanjutin lagi, di sini yang kosong itu berarti W21, di sini minus 130 ditambah 450 dikurang 320. Panjangin aja. Berarti W21 sama dengan W21 sama dengan 0. Lanjutin. Sekarang berarti W23. W23 itu sama minus 130 ditambah 400 dikurang 350. Berarti W23 sama dengan minus 30. Lanjutin lagi. Masih ada yang belum keisi, yaitu W42. W42 itu berarti 550 ditambah 430 dikurang 1000. W42 sama dengan 550 ditambah 430 itu sama dengan 980. Berarti ini minus 20. Lanjut. Kita ke terakhir, W43 sama dengan 550 ditambah 400 dikurang M. M ini kan angka yang sangat besar ya, asumsinya ya. Berarti ini akan minus hasilnya, jadi akan seperti minus M tambah 950. Oke, udah seperti ini, udah dapat semua. Dan di sini kan tadi di awal aku bilang kalau misalkan semua non-basic variable yang udah hasilnya minus, berarti basic feasible solution-nya itu udah optimal. Berarti kalau misalkan basic feasible solution-nya udah optimal, itu berarti udah selesai. Nggak perlu ada namanya pivoting, terus cari entry variable lagi, terus pakai yang rotasi yang kolom ganjil, kolom genap, itu nggak perlu lagi. Tapi misalkan kalian nanti menemukan hal seperti itu, seharusnya kalian sudah tahu cara gimana ya, kan udah diajarin juga ya. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Jadi udah langsung, maka tadi karena udah benar, maaf tadi masih ada. Oke. Berarti tadi kan di sini di akhirnya itu adalah Z optimalnya, yaitu adalah 400 kali 25, terus juga 300 kali 40, 500 kali 23, 480 kali 2, 450 kali 5, 1000 kali 13. Dan hasilnya sekian. Oke deh, dapat semuanya. Jadi ini hasil akhirnya ya. Oke, paling itu aja dari yang untuk bagian C. Terima kasih.